Mulai dari New Ambassador dapat 20 juta, Star Ambassador 150 juta, Big Ambassador 500 juta, Luxury Ambassador dapat 1 miliar. Kalau Priority dapatnya 31 kali semuanya. Kemudian ada bonus bulanan. Bonus bulanan ketika Bapak Ibu sudah menjadi peringkat atau jabatannya sebagai new, ya, sebagai new entrepreneur atau new leader, gitu ya. Nah, nah, teman-teman semuanya itu semuanya ada di Flipchart. Berapa bagi hasil royaltinya ada semua di sana. Itu ya, dipelajari semuanya. Nah, kalau nggak bisa mempelajari sendiri, makanya ikut training HTS, training NET, training ALT, gitu. Nah, itu harus tahu Bapak Ibu. Ya. Nah, hari ini yang Bapak Ibu hadir, tanya kepada sponsor, tanya kepada mentornya. Tanyanya gini, mentor, Pak leader, Pak guru, training apa saja yang harus saya ikutin? Saya siap ikut. Ya. New leader itu ketika jaringannya 100 kiri, 100 kanan. Oke. Jadi besok atau malam ini atau besok lah. Besok segera hubungi mentor, segera hubungi sponsornya, tanya, Pak mentor, Pak sponsor, training apa saja yang harus saya ikuti? Saya siap jadi leader. Coba tulis, biar nggak lupa. Tulis di kolom komentar. Pak mentor, training apa saja yang harus saya ikutin? Nah, ya. Kalau ada yang bilang saya udah ikut semua trainingnya. Nah, ikut training itu targetnya Bapak Ibu ngerti. Ngerti apa yang ditrainingkan. Kalau udah ikut training belum paham, berarti gagal trainingnya. Gimana caranya? Ikut lagi. Ya, jadi ikut training itu kapan berhenti ikut training? Ketika Bapak Ibu sudah paham semuanya. Nah, tulis Pak Mentor, training apa saja yang harus saya ikutin? Ya, besok tanya kepada mentornya. Kalau mentornya nggak bisa jawab, nah nanti pas saya Zoom sama dia, saya kasih tahu. Ya, tanya dulu ya kepada mentornya, biar jadi tugas. Nah, kalau mentornya juga belum tahu atau sponsornya belum tahu, nanti sponsornya suruh ikut training Zoom saya, supaya saya kasih tahu bareng-bareng. Nah, Pak Mentor, training apa saja yang harus saya ikutin? Oke, itu tanyakan ya pada mentornya. Maka ketika dijawab, bilang, ya, saya siap Pak Mentor, saya siap ikut training. Ya, saya siap ikut training berkali-kali sampai saya sukses, sampai saya paham. Itu baru mental seorang top leader, mental seorang pebisnis Bapak Ibu. Ya. Nah, dan enaknya di PTBS ini training-training yang diikutin gratis Bapak Ibu. Paling bayar juga ya maksimal mentok-mentok cuma 200.000 ke bawah. Ya enggak? Coba kalau training bisnis di luar sana, jutaan Bapak Ibu sekali training. Ya. Maka manfaatkan Bapak Ibu fasilitas itu. Ya. Jadi itu. Lanjut, pahami marketing plan. Yang kelima, kuasai keuntungan jadi mitra tadi. Tadi udah di awal ya. Jadi harus menguasai ketika ditanya apa yang sudah didapatkan, tadi jawabannya di awal saya sudah jelaskan. Ya, saya ulangin. Saya dapat sistem bagi hasil 1,67 miliar. Saya dapat 3 mentor miliarder yang ngedampingin saya sampai sukses, yang ngajarin saya untuk bisa lunas hutang tahun ini, yang ngajarin saya untuk bisa punya mobil 1 sampai 3 tahun ke depan. Nah, itu keuntungan-keuntungan itu udah harus di luar kepala. Supaya ketika kita ketemu orang itu kita sampaikan, Pak, saya sedang dimentorin supaya 2024 ini bisa punya mobil dengan cara cash, Masya Allah. Wah, sama siapa? Sama mentor saya namanya Coach Ojatsu misalkan. Nah, ceritain Coach Ojatsu ini dulunya punya hutang. Alhamdulillah beliau bisa lunas hutang atas pertolongan Allah. Bahkan sekarang bisa punya rumah dan beliau ngajarin orang-orang lunas hutang. Ngajarin orang-orang bisa punya mobil. Alhamdulillah saya juga sedang diajarin. Nah, Bapak mau nggak sama-sama diajarin sama Coach Ojatsu? Kalau mau saya kenalin dah. Nah, nanti kebetulan nanti malam ada Zoom-nya.
ada seminarnya. Yuk, mau ikut nggak? Gitu. Hadir deh ke Zoom. Nanti saya jelaskan. Kalau dia tertarik, closing kepada Bapak Ibu. Ya, apa namanya, sesimpel itu, sesederhana itu. Jadi kuasai Bapak Ibu. Maaf coach, berarti kita harus tahu betul profil mentor kita. Betul, tepat sekali. Harus tahu. Misalkan coach UB, mentor Pak mentor UB. UB itu dulunya seperti apa sih? Wah, pedagang baju keliling. Mobilnya juga nyicil. Sekarang jadi miliarder. Bahkan jalan-jalan ke Turki gitu. Terus misalkan Bunda Dania itu dulu dikejar-kejar hutang, ya, bahkan hampir frustasi. Sekarang bisa punya rumah dua, cash, dan ngebantu ribuan orang, ratusan orang bisa lunas hutang, gitu loh. Jadi kita harus mengenal mentor kita, latar belakangnya seperti apa, dulunya sekarang seperti apa, dan sudah ngebantu banyak orang. Itu yang cerita-ceritain, ya, singkat aja. Kemudian, ya, ikhtiar kita pilih paket yang maksimal. Oh, paket kemitraan kan ada basic, reguler, bisnis, eksekutif, priority. Pilih yang maksimal, jangan yang minimal. Maksimal itu seperti apa, coach? Kemampuan kita seperti apa, maksimalkan. Contoh, saya punya uang cuma 5 juta nih, ya. Nah, kalau minimal, saya punya 5 juta, ya udah saya daftar yang basic aja. Cuma 2,6 juta, saya masih ada sisa 2,4 juta. Bukan gitu harusnya. Kalau Bapak Ibu mau jadi seorang pebisnis, adalah Bapak Ibu maksimalkan. Kalau Bapak Ibu cuma punya uang 5 juta, usahakan daftarnya yang modalnya 7,6 juta. Ya, coach, berarti saya masih kurang dong uangnya. Nah, disitulah letaknya Bapak Ibu. Ya, kemampuan Bapak Ibu memaksimalkan kekurangan itu. Contoh misalkan saya dulu nggak punya uang sama sekali, ya, maka saya putar otak supaya saya bisa daftar minimal basic karena saya nggak punya uang sama sekali. Nah, kalau saya waktu itu punya uang misalkan 5 juta, saya akan putar otak gimana caranya saya ngambil reguler, gitu loh. Ya, jadi Bapak Ibu maksimalkan. Kalau Bapak Ibu sekarang masih basic, padahal bisa diusahakan jadi reguler, maka paksakan, usahakan jadi reguler. Kenapa? Itu akan memacu pikiran bawah sadar kita untuk sukses di bisnis ini. Karena kalau, mohon maaf ya, misalkan Anda punya uang 20 juta, ya, tapi Anda daftar basic, maka secara tidak sadar Bapak Ibu akan menganggap, alah, ini bisnis saya coba-coba doang, nggak apa-apa lah, nggak sukses juga cuma segitu. Gitu loh. Ya, itulah cara kerja otak kita. Ya, maka siapa di antara Bapak Ibu yang saat ini masih basic, tapi sebenarnya bisa dimaksimalkan untuk reguler? Coba saya mau tanya. Siapa di antara Bapak Ibu yang saat ini masih ngambil basic, padahal sebenarnya mampu kalau mau untuk reguler? Yuk, katakan saya. Nah, saya katanya saya. Nah, udah banyak nih. Banyak nih. Nah, berarti boleh jadi Bapak Ibu belum maksimal menjalankan bisnis ini karena ya otak bawah sadarnya menganggap bahwa bisnis ini coba-coba. Maka saya mau tantang Bapak Ibu yang saat ini masih basic tapi sebenarnya mampu reguler. Saya mau tantang, apakah Bapak Ibu siap besok besok juga upgrade reguler? Yang siap besok upgrade reguler katakan saya siap. Yuk. Yang saat ini masih basic, sebenarnya mampu reguler, siapa yang besok siap untuk upgrade reguler? Oke, saya sebutin. Oh, Pak Yayat siap. Saya basic tapi sudah reguler. Gimana tuh? Nggak bisa. Pak Rika, saya siap. Ibu Erni, saya siap. Oke, saya baru niat upgrade reguler, tapi belum ada uangnya. Ah, berarti belum siap tuh. Insya Allah, saya siap coach. Pak Sony, ya. Pak Bu Hajah Mas Dawati siap. Baru upgrade, barokallah. Siap. Oke, gitu Pak. Jadi pilih paket maksimal untuk apa, Coach? Gunanya untuk apa? Gini loh. Ya. Sebenarnya secara sistem, kalau kita
cuma basic, itu hanya bisa mendaftarkan 2 saja. Berarti secara hitung-hitungan kita hanya bisa punya 2 cabang yang langsung di bawah kita. Kalau basic, berarti secara tidak langsung kita membatasi mitra kita. Meskipun ya bisa spill over, bisa didaftarin di bawahnya. Tapi secara sistem ya, pikiran bawah sadar itu membatasi ya mitra kita. Sedangkan kalau kita reguler, kita bisa langsung mendaftarkan 4 orang, 4 cabang langsung di bawah kita. Ya, itu reguler. Kalau bisnis, secara tidak langsung kita bisa menyiapkan wadah untuk bisa mendaftarkan 8 cabang langsung di bawah kita. Kalau kita priority, secara tidak langsung kita menyiapkan wadah, menyiapkan diri, mempunyai 32 cabang di bawah kita langsung. Ya, itu secara sistem Bapak Ibu. Jadi orang yang hanya daftar basic padahal dia mampu ke reguler, berarti dia sedang membatasi ya, membatasi kemampuan diri, membatasi potensi penghasilan yang luar biasa. Itu dari pendaftaran mitra. Yang kedua Bapak Ibu, ya, basic sama reguler. Basic itu dapatnya 1 kali, mobilnya 1 kali, pajeronya 1 kali, rumahnya 1 kali, sedangkan reguler itu berhak 3 kali rumah, 3 kali mobil, 3 kali motor. Ya. Tapi kan bisa coach di-upgrade, bisa. Cuma kerja 2 kali. Di mana kerja 2 kalinya? Contoh Bapak Ibu. Kalau saya misalkan, nah dulu saya terkena efek negatifnya nih. Karena saya upgrade-nya terlalu lama. Ketika saya reguler, terus saya bisa mendaftarkan 2 mitra, 1 kiri, 1 kanan. Tiba-tiba mitra ini berkembang, poinnya banyak. Kemudian saya baru upgrade, maka ID yang baru saya upgrade itu poinnya masih 0. Mulai dari awal. Ya. Tapi beda ketika Bapak Ibu dari awal itu reguler, baru mendaftarkan banyak, masuk ke semua ID Bapak Ibu, ID 1, ID 2, ID ketiga. Maka dapat motor, dapat mobilnya, cepat berkali-kali. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, anggap aja misalkan perbedaan antara basic sama priority. Kalau basic mulai poinnya 00. Kalau priority mulai poin Bapak Ibu 15 kiri 15 kanan. Berarti ya. Dan luar biasanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu daftarnya reguler biasanya di bawahnya juga reguler. Ya. Kalau Bapak Ibu daftarnya priority biasanya yang daftar juga priority. Bayangkan kalau Bapak Ibu priority sudah punya poin 15 kiri 15 kanan, closing satu priority poinnya nambah 31. Berarti sudah ada 31 tambah 15. Udah ada 46 poin pun baru daftarkan 1 orang. Ya, jadi pilih paket yang maksimal sesuai dengan kemampuan. Ya, bismillah. Nah, kalau Bapak Ibu sudah meskipun sekarang masih basic ataupun reguler ataupun bisnis, tanamkan di sini saya mau priority. Saya siap menuju priority. Ya. Harus seperti itu karena kita kalau nggak priority berarti membatasi rezeki kita. Allah sudah siapkan di PTBS ini 51 miliar, kok kita nggak mau ambil, berarti kita membatasi rezeki. Ya, coba tulis di kolom komentar. Bismillah, saya siap menuju priority. Tulis. Meskipun bertahap ya. Misalkan besok upgrade reguler, 3 bulan lagi bisnis, langsung priority. Atau sebulan lagi bisa saja Allah berikan rezeki, bisa langsung priority. Ya, yang penting kita niatkan dulu, kita doa setiap hari pengen priority, maka insya Allah Allah kabulkan. Apalagi tadi amalan langitnya zikir tobat, maka ketika diampuni oleh Allah, apapun yang kita doakan, kita akan dikabulkan, insya Allah. Ya, nah gitu ya. Jadi ikhtiar bumi yang kelima adalah pilih paket yang maksimal. Paling maksimal di PTBS adalah priority. Maksimal bagi diri Bapak Ibu adalah melampaui kemampuan. Kalau mampunya basic, maka daftarlah reguler. Kalau mampunya reguler, paksakan daftar bisnis. Itu namanya melampaui kemampuan. Beda ya, kalau cara hidup beda nih.
Cara hidup dengan menjalankan bisnis beda konsepnya. Kalau kebutuhan hidup, ya, gaya hidup, maka belilah yang di bawah kemampuan. Ya, ini gaya hidup. Ini biar nggak keliru nih. Bapak Ibu nih misalkan gaya hidup punya 200 juta, pengen beli mobil, belilah mobil yang di bawah harga 200 juta. Nah, beda dengan bisnis. Kalau bisnis itu harus melampaui kemampuan. Bapak Ibu mampunya 5 juta, maka paksakan ya modal bisnis itu melampaui 5 juta tanpa harus nyicil atau tanpa harus hutang kredit, hutang riba. Ya, insya Allah Bapak Ibu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menuju priority, Bismillah. Ya, oke. Ikhtiar bumi yang kelima, yang keenam, miliki jiwa mentor dan leadership mulai saat ini juga, meskipun belum punya mitra. Jadi untuk menjadi mentor, menjadi leader di masa depan, maka syaratnya hari ini udah harus punya jiwa mentor, harus punya jiwa leader. Gimana kok contohnya? Jiwa mentor dan jiwa leader itu fokusnya adalah gimana ya saya ngebantu banyak orang. Gimana ya saya bisa bermanfaat bagi mitra saya, bermanfaat bagi banyak orang. Itu salah satu ciri jiwa mentor, jiwa leader. Ya, gimana ya saya bisa membantu? Gimana ya supaya saya bisa memberikan manfaat? Itu namanya jiwa leader, jiwa mentor. Maka beda kalau Anda masih punya jiwa mitra saja, belum punya jiwa mentor, yang akan dipikirkan, yang ada di pikiran Anda adalah gimana bantu. Saya butuh dibantu sama leader. Saya berharap diopenin sama mentor. Ya, beda nanti. Maka ketika jiwa mitra itu belum punya jiwa leader, yang ada hanya menuntut, menuntut, menuntut. Kalau Bapak Ibu sekarang masih punya mindset menuntut leadernya, menuntut mentornya, itu berarti Bapak Ibu belum punya jiwa leader dan jiwa mentor. Artinya Bapak Ibu masih jauh untuk jadi leader. Nah, Bapak Ibu mau nggak dipercepat oleh Allah jadi leader dan jadi mentor, punya penghasilan miliaran? Mau nggak? Coba. Mau nggak Bapak Ibu dipercepat oleh Allah jadi mentor, jadi leader, punya penghasilan miliaran? Mau semua kan? Nah, kalau mau, maka syaratnya mulai hari ini harus punya jiwa leader. Mulai hari ini harus punya jiwa mentor. Maka saya ulangi lagi, jiwa mentor dan jiwa leader itu orangnya itu tidak mau ketergantungan sama siapapun. Orangnya itu tidak berharap bantuan dari siapapun kecuali bantuan dan harapan kepada Allah. Maka fokus Bapak Ibu mulai saat ini bagaimana bisa membantu, bagaimana bisa melayani, bagaimana bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Maka jadikan mentor itu hanya sebagai fasilitas. Gimana caranya menjadikan mentor jadi fasilitas? Setiap mentor mengadakan training, hadir. Ya, setiap mentor ada ngadain pertemuan di rumahnya, hadir. Jangan mentor pas ngajakin ada pertemuan, kitanya sibuk dengan urusan keluarga. Giliran mentornya lagi sibuk, kita ngejar-ngejar mentor. Pak Mentor, saya mau ketemu ke rumah dong sekarang. Padahal mentornya lagi sibuk misalkan. Giliran kemarin diluangkan waktu dia nggak hadir. Itu namanya mitra yang tidak punya jiwa leader. Ya, mitra yang punya jiwa leader, ketika mentornya mengadakan training, baik itu Zoom ataupun pertemuan, dia memaksimalkan hari itu. Menjadikan hari itu adalah momen paling penting yang tidak boleh ditinggalkan dengan alasan apapun. Itu namanya jiwa leader, Bapak Ibu. Kemudian ketika mentornya lagi sibuk, maka Bapak Ibu yang punya jiwa leader akan sibuk mencari cara lain ya daripada menunggu mentor yang masih sibuk. Gimana caranya? Lihat Google, ya, lihat YouTube. Misalkan lagi bingung, aduh, cara cara posting gimana ya?
mentor saya lagi nggak bisa postingin. Saya mau posting belajar gimana ya? Oke, cara posting mitra PTBS baru. Ketik di YouTube, ada nggak? Banyak Bapak Ibu. Ya, itu namanya jiwa mentor, jiwa leader. Ya, saya dulu ketika bergabung dengan PTBS itu diajak sama sponsor saya namanya Pak Haji Birawan. Beliau baru gabung 2 minggu. Ya, baru gabung 2 minggu ngajakin saya. Jadi sama-sama mitra baru. Ya, nah, kalau saya berharap bergantung sama sponsor saya ya sama-sama gitu. Tapi ketika sponsor saya ditanya belum ngerti juga, saya nggak bilang, aduh sponsor saya gimana sih? Saya tanyain kok nggak ngerti. Nggak, saya bilang gitu. Tapi saya belajar sendiri. Saya apa namanya, cari tahu sendiri. Di sini Bapak Ibu enak, ada saya, ya. Di YouTube saya ada, di YouTube PTBS ada. Mengadakan training setiap hari Zoom. Ya, saya juga seminggu sekali ada seminar Zoom, ada training Zoom. Nah, itu maksimalkan Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu siap mempunyai yang tidak tergantung sama siapapun kecuali kepada Allah dan maksimalkan potensi dari YouTube, dari website PTBS, dari training-training PTBS, dari training-training saya. Nah, belajar terus setiap hari. Apa yang belum dipahami pelajarin. Ya, siap? Yang siap katakan saya siap. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, saya punya keyakinan kalau Bapak Ibu sudah punya jiwa leader, jiwa mentor saat ini, maka saya punya keyakinan 2024 Bapak Ibu sudah pantas jadi leader, maka Bapak Ibu akan diberikan luxury, diberikan ambasador, ya, karena Bapak Ibu sudah pantas. Kalau kemarin Bapak Ibu masih anak TK di PTBS, karena Bapak Ibu sekarang sudah punya jiwa seorang anak kuliahan, ya, nah, maka Bapak Ibu akan dipantaskan mendapatkan luxury. Oke Bapak Ibu, ya, jadi miliki jiwa mentor dan leadership mulai saat ini meskipun belum punya mitra. Ya, fokuslah untuk membantu, memberikan manfaat, ya, daripada bergantung atau meminta bantuan. Oke. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ikhtiar bumi, fokus pada apa yang menjadi tanggung jawab, bukan pada hak. Ya, fokus pada apa yang menjadi tanggung jawab saya, bukan menjadi hak saya. Contoh, Bapak Ibu bergabung dengan PTBS, hak Bapak Ibu kan dapat bonus sponsor, dapat bonus pasangan, dapat bagi hasil ambasador, itu kan hak. Maka jangan hanya fokus nungguin itu, tapi fokuslah apa yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu. Maka saya kasih tahu tanggung jawab Bapak itu mengarahkan banyak orang untuk kena dengan PTBS. Mencari orang-orang yang sedang kesulitan di luar sana, perkenalkan dengan bisnis PTBS, perkenalkan dengan mentor Anda. Itu tanggung jawab Bapak Ibu. Tanggung jawab yang kedua, Bapak Ibu, adalah membina mitra-mitra yang sudah gabung untuk mengarahkan ke training-training pembinaan, mencerdaskan mereka, memberikan motivasi, memberikan inspirasi, mengedifikasi mentor-mentor yang sudah sukses. Itu tanggung jawab Bapak Ibu. Nah, fokuslah pada tanggung jawab itu. Tanggung jawab yang ketiga, Bapak Ibu sebagai mitra mempelajari seluk-beluk tentang PTBS, mempelajari tentang marketing plan, memperdalam tentang produk-produk PTBS. Itu tanggung jawab Bapak Ibu. Ya. Maka kalau Bapak Ibu fokus pada tanggung jawab ini, hak Bapak Ibu cepat atau lambat pasti akan didapatkan. Ya, hak berupa bonus, hak berupa reward, berupa prestasi pasti akan didapatkan ketika Bapak Ibu fokus pada tanggung jawab. Ya, nah itulah ikhtiar bumi yang harus dilakukan. Maka teman-teman, ini sebagai gambaran wawasan aja buat Bapak Ibu, ya, bagaimana menjalankan bisnis PTBS ini dengan tepat, ya, supaya cepat mendapatkan hasil, supaya hasil yang didapat juga berkah dan hasilnya akan membuat Bapak Ibu menjadi orang-orang yang kaya berlimpah. Oke, saya rangkum ya. Dalam hari ini temanya adalah menyiapkan diri untuk jadi mentor miliarder. Ada 3 langkah. Yang langkah pertama amaran langit, langkah kedua install magnet, langkah ketiga ikhtiar bumi.
Amalan langit ada 5, sholawat, zikir tobat, sedekah, takwa, bahagiakan ibu dan istri. Install Magnet Kaya, saya tidak bahas malam hari ini karena nanti timnya hari Senin, ya. Hari Senin jam 19.45. Nanti saya akan bagikan link Zoom-nya di grup ya, di grup. Oke, kemudian yang ketiga ikhtiar bumi. Ikhtiar buminya yaitu kita sudah berada di bisnis yang tepat di PT BES, bisnisnya halal, barokah, punya penghasilan bagi hasilnya luar biasa, dapat ilmu-ilmu dari yang luar biasa. Zikir tobatnya apa, coach? Waduh, saya ulang lagi dong. Subhanallah wa bihamdi. Nah, berarti Bapak telat masuknya ya. Oke, yang ketiga ikhtiar buminya pahami marketing plan PT BES. Yang keempat adalah kuasai keuntungan jadi mitra. Kemudian kelima pilih paket maksimal, maksimalnya priority. Kalau belum mampu minimal reguler, ya. Miliki jiwa mentor dan leadership mulai saat ini. Fokus pada apa yang menjadi tanggung jawab, bukan pada hak. Insya Allah tanggung jawab kita jalankan, hak akan dapat. Oke, sudah jam 10 ya, tidak terasa. Yang bertahan, Masya Allah, ada sekitar 930 orang. Nah, saya mau tanya dulu, apakah training, sharing-sharing seperti ini bermanfaat buat Bapak Ibu atau tidak? Kalau bermanfaat, nanti saya insya Allah rutinkan. Kalau kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat, saya tidak akan ngadain lagi, kan gitu. Kira-kira bermanfaat nggak menurut Bapak Ibu? Bermanfaat ya? Alhamdulillah. Oke, kalau bermanfaat, mohon doanya. Mudah-mudahan saya diberikan kesehatan dan istiqomah dalam berbagi sharing-sharing pengalaman untuk Bapak Ibu semuanya. Dan saya juga doa selalu Bapak Ibu yang bergabung dengan PTBS ini semuanya diberikan kesuksesan, keberkahan, kebahagiaan, kekayaan yang mendekatkan diri kepada Allah, yang berguna untuk membantu banyak umat. Sampai jumpa lagi teman-teman. Insya Allah kita ketemu hari Senin ya. Hari Senin malam di Training Magnet Kaya. Bagi yang belum masuk grup Training Magnet Kaya, ada nggak? Yang belum masuk peserta Training Magnet Kaya. Yang belum masuk silahkan cek di webnya ya. Webnya magnetkaya.com. Yang belum masuk ke grup peserta Training Magnet Kaya, silahkan cek di www.magnetkaya.com. Magnetkaya.com ya. Nanti di situ ada untuk ngeklik link masuk ke grup peserta Training Magnet Kaya, insyaallah. Baik teman-teman, terima kasih. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.